selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 8 April 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Jumat tanpa mobil dinas berlaku pekan depan, Bodewin sebut bentuk dukungan atas efisiensi anggaran. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena pastikan kebijakan Jumat tanpa mobil dinas akan berlangsung pada hari Jumat pekan depan. Pasalnya saat ini pihaknya baru akan mengadakan rapat internal untuk mempersiapkan surat edaran. Dikatakan Tribuners, kebijakan ini akan berlaku bagi seluruh kendaraan dinas roda 4 yang digunakan para pegawai pemerintah Kota Ambon. Menurut Watimena, ini sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pusat untuk efisiensi anggaran. Selain itu, para pegawai juga bisa turut merasakan kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat. Lanjut Watimena, kebijakan ini nantinya diberlakukan sampai dengan tingkat kemacetan di Kota Ambon bisa teratasi. Tribuners, ribuan member di Maluku diduga jadi korban investasi bodong aplikasi AKKIA, kantornya digeruduk massa. Ribuan member aplikasi AKKIA di Maluku diduga menjadi korban investasi bodong setelah aplikasi tersebut tiba-tiba tidak dapat diakses sejak Minggu 6 April 2025 malam. Akibatnya puluhan warga Kota Ambon yang merasa dirugikan mendatangi kantor AKKIA Ambon yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Senin 7 April 2025 sore. Salah seorang korban, Dede, menjelaskan bahwa investasi melalui aplikasi AKKIA ini mulai muncul di Kota Ambon sekitar bulan September 2024. Ia mengaku bergabung pada Januari 2025 dan telah melakukan beberapa kali deposit dengan total mencapai Rp9.550.000 untuk 2 akun berbeda. Awalnya ia sempat menerima bayaran sebesar Rp900.000 dari aplikasi tersebut. Dede menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang ia peroleh, jumlah korban investasi bodong ini telah mencapai lebih dari 1.800 orang, termasuk beberapa member yang berada di luar Kota Ambon. Ia juga mengaku telah menanyakan Ketua AKKIA Ambon, Lydia, untuk meminta pertanggungjawaban. Namun Dede merasa heran karena Lydia justru mengaku sebagai korban pula. Senada dengan Dede, korban lainnya JS 40 tahun juga mengungkapkan kekecewaannya. Ia baru bergabung dengan aplikasi AKKIA pada tanggal 1 April 2025 dan telah melakukan deposit sebesar Rp320.000 untuk kategori B1 yang kemudian ia tingkatkan menjadi B2 dengan menambah deposit Rp1.250.000. JS bahkan mengajak 3 orang temannya untuk ikut bergabung karena tergiur dengan bonus yang dijanjikan. JS mengaku sempat mendapatkan bonus sebesar 2,9 juta, namun uang tersebut belum sempat ia terima. Ia juga telah melakukan penarikan dana pada Jumat 4 April 2025, namun status penarikan di bank masih menunjukkan on proses atau tertunda. Sementara itu, Ketua AKKIA Ambon Lydia yang ditemui di lokasi mengaku kaget dan shock ketika mengetahui aplikasi AKKIA mengalami gangguan. Ia juga mengatakan dirinya sebagai korban dan mengalami kerugian yang cukup besar.
atau minum saja pertama itu. Terus yang kedua, kemungkinan pasangan doa untuk aku sehat tidak terus mencari semua orang bermelakukan sesuatu bodoh ini. Orang berpikir bodoh ini. Jadi BI itu BI dia bedakan. Jadi BI bisa bukan dana yang diberikan. Masalahnya atau minum saja pertama itu. Terus yang kedua, Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, ribuan pengunjung meriahkan tradisi pukul sapu di Morela dan Mamala. Lewerisa sebut ini ikon Maluku. Tradisi tahunan pukul sapu kembali digelar di negeri Mamala dan Morela, Kecamatan Lejitu, Maluku Tengah, Senin 7 April 2025. Ribuan warga kota Ambon dan sekitarnya memadati kawasan stadion di dua negeri tersebut untuk menyaksikan acara yang telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Maluku itu. Pantauan tribunambon.com sejak pukul 4 sore, warga yang datang dari berbagai sudut kota Ambon mulai memadati area pertunjukan. Puluhan personil TNI Polri juga sudah berjaga-jaga sejak pagi di sepanjang jalan negeri Hitu hingga negeri Morela. Acara pukul sapu ini turut dihadiri Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tengah, hingga sejajaran Forkopimda Provinsi Maluku. Rombongan pejabat ini bergegas menuju negeri Morela dan melanjutkan berjalan kaki menuju negeri Mamala untuk menyaksikan tradisi tersebut. Dalam sambutan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di negeri Morela menekankan bahwa tradisi pukul sapu bukan hanya sekedar atraksi budaya, tetapi juga mengandung nilai historis yang mendalam. Lebih lanjut, Lewerisa juga menjelaskan bahwa pukul sapu merupakan simbol dari kearifan lokal yang mencerminkan kekayaan, tradisi, dan budaya yang berkembang. Bahwa nilai-nilai seperti kebersamaan dan kehormatan menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi ini.
Kami ulangi Tribuners, lebih lanjut Lewe Risa juga menjelaskan bahwa pukul sapu merupakan simbol dari kearifan lokal yang mencerminkan kekayaan tradisi dan budaya yang berkembang. Bahwa nilai-nilai seperti kebersamaan dan kehormatan menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi ini, yang kini menjadi ikon pariwisata di Maluku. Lebih lanjut, Gubernur Maluku mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan tradisi ini yang telah bertahan turun-temurun. Sebelum mengakhiri sambutannya, Lewe Risa memberikan apresiasi kepada para tokoh adat, agama, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara Pukul Sapu. Redam isu provokatif makan patita bertajuk Salam Sarane digelar di negeri Pasahari. Negeri Pasahari, Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan dengan menggelar acara makan patita akbar bertajuk Salam Sarane Senin 7 April 2025. Acara ini menjadi respon sigap pemerintah negeri dalam meredam potensi gejolak akibat isu provokasi yang menyebar di tengah masyarakat, terutama terkait situasi di negeri tetangga Sawai, Masihulan, dan Rumah Olat. Sekretaris Negeri Pasahari Yakobsen N. Atuani menjelaskan bahwa acara ini merupakan wujud sinergi antara Saniri Negeri, sesepuh adat, tokoh agama, pemimpin masyarakat, tokoh pemuda hingga tokoh pendidikan. Langkah ini dipandang sebagai perisai kokoh untuk melindungi warga Pasahari dan sekitarnya dari bahaya berita bohong atau hoax dan provokasi yang beredar luas di platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Lebih lanjut, Yakobsen menyampaikan bahwa acara ini tidak hanya menjadi respon sesaat, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk menanamkan dan menyuburkan kembali rasa persaudaraan yang mendalam di hati setiap warga Pasahari. Diharapkan semangat Salam Sarane akan terus tumbuh dan memberikan dampak positif di masa depan. Kemeriahan acara ini semakin terasa dengan kehadiran para pemimpin adat dari berbagai penjuru Seram Utara. Deretan raja yang hadir memberikan dukungan kuat terhadap tradisi dan persatuan, di antaranya Raja Manusela, Raja Kanike, Raja Roho, Raja Huaulu, Raja Air Besar, Raja Maraina, Raja Kaloa, kemudian Raja Solea, Raja Oping, serta perwakilan dari KPN Maluku. Selain itu hadir pula para pemangku kebijakan seperti pejabat Parigi, pejabat Rumah Sokat, Sekretaris Negeri ADM Besi, Bendahara Negeri ADM Siatele, Sekretaris Elemat Raja Hatuolo, dan pejabat Wahai yang semakin memperkuat sinergi antara elemen adat dan pemerintahan. Dukungan penuh juga ditunjukkan oleh jajaran pemerintah Kecamatan Seram Utara. Camat Seram Utara Ahmad Saiful Ohrela hadir langsung bersama staf kecamatan menunjukkan solidaritas dan kepedulian terhadap kondusivitas wilayah yang dipimpinnya. Sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Pasahari dan stakeholder yang ada di negeri Pasahari dalam sebuah kegiatan makan patita bersama orang bersaudara. Hal ini sangat
diapresiasi oleh kami karena untuk mempererat tali silaturahim antara sesama anak negeri dan sekaligus untuk menepis isu SARA yang ada berkembang saat ini di Kecamatan Serang Utara. Kami sangat berharap kegiatan ini dilakukan juga di negeri-negeri lain dalam rangka merawat hubungan silaturahim antara sesama orang bersaudara di Kecamatan tercinta ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah negeri dan semua stakeholder yang ada. Semoga kegiatan yang dilakukan pada hari ini dia dapat bermanfaat dan diikuti oleh negeri-negeri adat yang ada di Kecamatan Serang Utara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, penumpang membludak di Pelabuhan Amahai, tangga kapal diangkat lebih awal. Penumpang membludak saat momen arus balik di Pelabuhan Laut Amahai, Maluku Tengah. Pantauan tribunambon.com Senin 7 April 2025, ratusan penumpang padati ruang tunggu 1 jam sebelum keberangkatan kapal. Penumpang didominasi remaja usia sekolah hingga mahasiswa. Para pemudik ini rata-rata hendak balik ke kota Ambon dan sekitar. Saking membludaknya penumpang 10 menit sebelum jadwal berangkat kapal, tangga naik turun penumpang sudah diangkat. Momen itu membuat sekitar 8 penumpang yang sudah membeli tiket terpaksa kandas di Pelabuhan Amahai lantaran kapal sudah tarik jangkar siap diberangkatkan. Mirisnya banyak penumpang yang membeli tiket non-seat, mereka pun harus rela duduk di anjungan belakang maupun depan kapal. Anissa, 21 tahun, seorang mahasiswa Universitas Patimura, mengaku ia sudah membeli tiket 1,5 jam. Maksud kami 1,5 jam sebelum kapal berangkat. Walau begitu, kata dia, calon penumpang sudah berdesak-desakan membeli tiket. Sementara itu, PLH Kepala UPP Pelabuhan Laut Amahai, Husain Tuanaya, mengatakan pantauan arus balik hari ini tidak ada kendala. Diperkirakan puncak arus balik berlangsung sejak tanggal 5 April dan tanggal 7 April. Disampaikan jadwal keberangkatan siang hari ini, penumpang yang naik dengan kapal KM Cantika Torpedo sebanyak 360 penumpang. Dari Kabupaten Maluku Tengah, kita beralih ke Kabupaten Maluku Tenggara. Sekat jalan di Ohojang, Maluku Tenggara masih ditutup Rahak Bau Subut untuk penertiban jam malam. Sekat jalan di kawasan Lampu Merah Ohojang, Kecamatan Ki Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Malra, pasca bentrok Landmark Kota Langgur, Minggu 16 Maret 2025 lalu hingga kini belum dibuka. Pantauan tribunambon.com Selasa 8 April 2025, kondisi jalan masuk di sekitar lampu merah samping toko Kim baru masih disekat rapat menggunakan seng bekas. Demikian juga dengan jalan masuk ke Fatdada atau Karang TGP depan Landmark Kota Langgur yang juga tertutup rapat pagar besi berwarna kuning.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Badan Sandiri Ohoy atau BSO Ohoy Jang Deni Rahakbau saat dikonfirmasi tribunambon.com mengatakan untuk sementara waktu pintu ditutup untuk penertiban jam malam. Dijelaskan hal ini sekaligus mengantisipasi sehingga orang dari luar tidak leluasa masuk untuk memprovokasi keadaan di dalam kompleks Ohoy Jang secara keseluruhan. Rahakbau menuturkan penyekatan ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama menjelang masa Prapaskah dan masa Paskah yang akan datang. Kita ke Kabupaten Serang bagian timur, Tribuners, sampah di Pantai Gumumai SBT tak kunjung diangkut. Sampah menumpuk di kawasan Pantai Gumumai Kota Bula, Kabupaten Serang bagian timur SPT, Senin 7 April 2025. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 5 sore, sedikitnya terdapat 4 tumpuk sampah tersebar di kawasan itu, yakni di bak penampungan dan sisanya di bibir pantai. Saldi 23 tahun, salah satu pengunjung menyayangkan kondisi itu, menyusul membludaknya pengunjung di pantai andalan warga Kota Bula itu. Kondisi itu, kata dia, sangat mengganggu suasana para pengunjung saat menikmati pasir pantai sepanjang 3,2 km itu. Ia berharap Dinas Pariwisata Kabupaten SBT mesti mengambil langkah serius untuk mengatasi sampah yang ada. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 8 April 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.